Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis bisa kita temukan dalam kitab Daqaiqu al-Akhbar, semakna juga dalam kitab Sunan At-Tirmizi juz 4 halaman 639. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kubur itu memanggil kita dalam sehari 5 kali panggilan. Dalam hadis khamsa marratin, dalam hadis yang lain sab'a marratin. Akan tetapi panggilan kubur itu tidak sampai kepada telinga kita. Apa panggilan kubur yang pertama kepada kita? Ana baitul wahdah. Aku ini adalah rumah sendirian. Hai manusia, calon-calon penghuniku, aku ini adalah rumah sendirian. Bawalah temanmu dari dunia. Faj'al laka mu'nisan, kata kubur. Bawa teman dari dunia. Dengan apa teman yang mesti kita bawa dari dunia? Biqiraatil Qur'an, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tentu menyadari Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan-keutamaannya, pahala-pahalanya besar diberikan oleh Allah bagi orang yang membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah." Orang yang membaca Al-Quran satu huruf, maka pahalanya dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Berapa banyak manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak berinteraksi dengan alat komunikasinya, yaitu handphone. Mereka bisa pegang handphone berjam-jam, sementara Al-Quran mereka sangat jauh sekali, bahkan jarang sekali tidak mau berinteraksi dengan firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati biqiraatil Quran. Paling utamanya ibadah terhadap umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup ketika ada kegelisahan, ketika ada kegundahan, ketika ada di dalam hatinya rasa resah, maka dia berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca nanti di hari kiamat bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Maka oleh karena itu kubur memanggil kita, ana baitul wahdah, aku ini adalah rumah sendirian. Faj'al laka mu'nisan biqiraatil Qur'an, bawalah teman di dunia dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ini panggilan kubur yang pertama. Panggilan kubur yang kedua,
Panggilan kubur yang kedua, wa ana baituz zulmah, aku ini adalah rumah yang gelap, kata kubur. Fanawwiruni bis salatil lail, maka terangilah alam kubur, terangilah aku yang gelap itu dengan memperbanyak solat malam, dengan memperbanyak solat tahajud. Itulah mengapa Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bangunlah engkau solat tahajud sebagai tambahan ibadah bagimu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Hamba Allah yang satu ini ketika manusia, orang-orang tertidur terlelap di tengah malam, di sepertiga malam dia mencari Allah, dia sujud di hadapan Allah, dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia salat tahajud. Ternyata ini akan menjadi cahaya nanti di alam barzah ketika orang yang beriman terbujur kaku di alam kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buatlah tempat di alam kubur itu bercahaya dengan memperbanyak kita bangun salat tahajud, bangun di tengah malam, kita bermunajat kepada Allah. Masalah-masalah hidup di dunia kita mengadu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah sajalah yang dapat menghabiskan, yang dapat mengeluarkan solusi untuk kita hidup di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini panggilan kubur yang kedua. Panggilan kubur yang ketiga, wa ana baitut turab, aku ini adalah rumah tanah, kata kubur. Di atasnya tanah, di samping kanannya tanah, di samping kirinya tanah, di bawahnya tanah. Tiba-tiba manusia tadi yang hidup di atas dunia tidur di atas kasur yang empuk, yang mewah, yang nyaman. Tapi ketika dia sudah terbujur kaku di alam barzah, maka dia tidur di tanah, di tempat yang basah, dihadapkan ke arah kiblat. Maka bawalah alasnya dari dunia, kata kubur. Fahmilul firas bil amali salih, bawalah alasmu dari dunia, kata kubur, dengan memperbanyak amal soleh. Hari ini kita bisa mendengarkan khutbah Jumat, maka itu akan menjadi penolong nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Hari ini kita bisa salat fardu berjamaah, salat fardulah berjamaah, karena pahalanya sangat luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatul jama'ati min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal pahalanya daripada salat sendirian. Pahalanya 27 derajat. 1 derajat, kedua derajat 500 tahun pahala, 2 derajat, ketiga derajat 500 tahun pahala. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita bisa bersedekah, bisa memberikan kepada anak yatim 10.000, bisa memberikan kepada fakir miskin beras, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'in tahta dhillis sadaqatihi, setiap orang nanti akan bernaung di bawah sedekahnya. Maka beruntunglah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta itu akan menolong nanti dari jilatan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah banyak orang yang menyesal ketika kembali kepada Allah, dia ingin bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah beri masa aku sebentar saja ya Allah, fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Ternyata dia minta untuk hidup di dunia, bukan ingin ketemu dengan keluarganya, bukan ingin menikmati kekayaannya, bukan ingin menempati rumahnya yang mewah, tetapi dia ingin kembali ke dunia untuk bersedekah, beramal soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan kubur yang ketiga, wa ana baitut turab, aku ini adalah rumah tanah, maka bawa alasnya dari dunia. Fahmilul firas bil amali salih, memperbanyak amal soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan kubur yang keempat, wa ana baitul afai, kata kubur,
Aku ini adalah rumah di mana semua binatang-binatang buas ada padaku, kata kubur. Ular, kalajengking siap menggerogoti kulit manusia yang menjadi mayat baru yang sudah terbujur kaku di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bawalah penawarnya, bawalah bentengnya, fahmilut tiryaq, yaitu dengan memperbanyak kita bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah terlepas dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia ingin melakukan aktivitas mencari nafkah untuk anak dan istrinya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia ingin memakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia ingin melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik, amal yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya terputus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada berkahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman mesti mengamalkan kalimat yang pendek, remeh temeh ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ucapan alhamdulillah menjadi benteng nanti, menjadi penawar nanti ketika kita sudah terbujur di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panggilan kubur yang keempat. Panggilan kubur yang kelima, wa ana baitu su'al munkar wa nakir. Kata kubur, aku ini adalah rumah di mana ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, makhluknya Allah yang gagah perkasa. Dia akan siap menanyakan kepada orang-orang yang akan menjadi mayat, kepada orang-orang yang akan kembali ke kubur, kepada orang-orang yang akan kembali ke alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua malaikat ini akan berkata, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Orang yang beriman menjawab, "Allahu Rabbi." "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Orang yang beriman akan menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa madinuka?" Apa agamamu? "Wa ma imamuka?" Apa imammu? "Wa ma qiblatuka?" Apa kiblatmu? "Man ikhwatuka?" Siapa saudara-saudaramu? Orang yang beriman akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi membacakan ayatnya, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ada orang-orang ketika dia hidup di atas dunia, kemudian dia kembali ke alam akhirat, alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan-perkataannya diteguhkan oleh Allah, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman akan lulus, akan dibantu oleh Allah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka itulah pentingnya kita beriman kepada Allah supaya kita bisa selamat di alam kubur. Panggilan kubur yang kelima ini kita harus memperbanyak kata kubur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang dalam hidupnya dia banyak mengucapkan la ilaha illallah, maka nanti ketika dia menjumpai sakaratul maut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di akhir hidupnya, detik-detik sakaratul mautnya, dia membaca la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah Jumat yang singkat ini supaya kita merenung sejenak berapa banyak kita lalai hidup di atas dunia, dilalaikan kita oleh kenikmatan dunia yang sementara. Maka kita harus berhati-hati hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat, bermanfaat untuk kita semua supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.